Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Randy tersenyum, tapi tatapannya masih dingin. Tuan Dimas, Anda sangat menyadari hal ini. Mengapa Anda harus melakukan ini? Dalam beberapa hari terakhir, Randy sudah mengetahui identitas Dimas. Dimas pasti mengetahui beberapa informasi orang dalam yang belum dia pelajari, jadi Randy ingin tahu lebih banyak dari Dimas. Tentu saja, Dimas memahami kata-kata Randy. Dimas hanya ingin memberi Randy rasa kerendahan hati sehingga dia bisa membeli beberapa waktu di sisinya. Tapi dia tidak menyangka Randy akan begitu langsung mengatakan hal itu. Dimas tersenyum dan berkata, "Karena itu masalahnya, Tuan Randy, mari kita langsung ke intinya." Itulah yang saya pikir. Randy menyesuaikan kacamatanya dan sedikit menyipitkan matanya, menunjukkan tatapan garang. Untuk beberapa alasan, Dimas merasa ada jarum di punggungnya. Namun, dia melihat senyum di sudut mulut Randy. Randy berkata, "Saya dengar Anda telah mencari seseorang selama lebih dari 10 tahun. Dimas mengangguk dan berkata, "Betul sekali." Randy mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, "Sudahkah Anda menemukannya?" "Aku telah menemukannya." Dimas meletakkan kopinya dan berkata, "Omong-omong, saya masih harus berterima kasih kepada Anda dan keluarga Anda. Dia memiliki status terhormat dan telah hidup dengan baik selama bertahun-tahun. Terima kasih kepada keluarga Anda karena telah merawatnya dengan baik. Kalau tidak, saya hanya bisa membayangkan betapa dia akan menderita." Randy menggelengkan kepalanya, dan senyumnya jauh lebih dingin. "Tidak, itu tidak perlu. Dia adikku. Tidak peduli siapa Priscilia, dia tetap putri keluarga Sanjaya, dia akan selalu menjadi saudara perempuannya." "Oh," Dimas menghela nafas dan berkata, "Kamu pasti telah melakukan penyelidikan yang akurat, bukan? Ibunya adalah putri negara A. Jika keluarga putri tidak menghilang tiba-tiba di kota Jakarta bertahun-tahun yang lalu, Priscilia tidak akan menjadi bagian dari keluarga Sanjaya." Kata-kata Dimas memiliki maksud tersembunyi. Jelas, dia berpikir bahwa Randy tidak memenuhi syarat untuk menjadi saudara laki-laki Priscilia. Sarkasme Dimas begitu jelas, tapi Randy tetap tidak mengubah ekspresinya. Randy telah berkecimpung dalam industri bisnis selama lebih dari 10 tahun, jadi dia jelas bukan orang yang bisa dengan mudah diejek. Randy memandang Dimas dan dia tampak tenang seperti biasanya. Randy berkata, "Selama dia adalah Priscilia, dia akan menjadi adikku. Adapun identitas dan status ibunya, aku tidak peduli." Selain itu, Randy terdiam sejenak. Cara dia memandang Dimas tidak lagi setenang sebelumnya. Randy melanjutkan, "Lagi pula, aku tidak datang ke sini untuknya. Aku hanya ingin tahu, siapa yang membunuh orang tua Priscilia tahun itu? Bagaimana hubungannya dengan Hendra Guna?" Kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajah Dimas. Butuh lebih dari 10 tahun baginya untuk menemukan Priscilia, dan kemudian dia akhirnya mengerti apa yang terjadi pada putri dan keluarganya di kota Jakarta. Namun, Randy hanya menghabiskan beberapa hari untuk menemukan begitu banyak petunjuk. Dimas memandang Randy dan menghela napas lagi. Sangat disayangkan bahwa pria ini lahir pada keluarga berorientasi bisnis. Dengan kemampuan dan kepribadian Randy, tidak akan sulit baginya untuk memimpin sebuah negara. Setelah memikirkannya, Dimas tersenyum dan berkata, "Mengapa aku harus memberitahumu? Kamu adalah seorang pengusaha. Tidakkah kamu tahu apa yang harus kamu bayar untuk itu?" Randy mengangkat alisnya dan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Dimas memandang Randy dan berkata dengan senyum tipis,
Hanya kamu yang memiliki apa yang aku inginkan. Tetapi aku khawatir kamu enggan memberikannya kepadaku. Randy berkata dengan tenang. Silahkan. Dimas mendekati Randy dan berbisik. Putri Bramasta? Apa, Putri Bramasta? Kamu mau Putri Bramasta? Randy mencibir. Tatapannya pada Dimas setajam pedang tajam, seolah-olah Dimas bisa dikirim ke neraka kapan saja. Iya, aku hanya menginginkannya. Mengabaikan tatapan sengit dari Randy, Dimas melanjutkan, Direktur Randy, apakah Anda bersedia memberikannya kepada saya? Randy memandang Dimas dan menyipitkan matanya. Dia mengeluarkan senyum tipis. Senyum tipis Randy seperti duri di punggungnya. Tiba-tiba, Dimas merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Namun, dia juga telah menguasai keterampilan mempertahankan wajah lurus dan ketenangan dalam menghadapi kesulitan. Dimas tersenyum dan melanjutkan, Direktur Randy, jangan melihat saya seperti itu. Saya akan takut. Jika Anda tidak ingin melepaskannya, saya juga tidak dapat melakukan apa-apa untuk membawanya pergi. Jadi dia masih milikmu. Randy bersandar di kursi sekokoh batu. Dia berkata dengan tenang, Tuan Dimas, kita berdua adalah orang yang cerdas dan bijaksana. Mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang Anda inginkan secara langsung? Dimas awalnya ingin bermain game psikologis dengan Randy dengan menggunakan Putri Bramasta sebagai umpan pertama, dan kemudian hanya dia yang akan mengatakan niatnya yang sebenarnya. Sekali lagi, Dimas salah menilai kemampuan Randy. Mentalitas pria ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia tidak berhasil mengganggu ketenangan Randy, melainkan Randy melihat melalui permainan busuknya. Dimas menghela napas dan berkata, Anda benar-benar raja bisnis. Anda dapat melihat hal-hal dengan lebih jelas daripada kami orang biasa. Randy tidak menjawab dan dia hanya melihat ke arah Dimas. Di bawah tatapan tajam Randy, Dimas melanjutkan, saya dapat memberitahu Anda semua yang saya tahu. Anda hanya perlu membantu saya karena tidak ada orang lain yang dapat membantu saya kecuali Anda, Direktur Randy. Randy berkata dengan dingin, bicaralah. Setelah jeda yang lama, Dimas berbicara perlahan, saya akan membawa Priscilia kembali ke negara A. Wajah Randy sedikit berubah, Priscilia sudah dewasa. Dia berhak memilih apakah dia ingin tinggal atau pergi. Tidak ada yang bisa memaksanya, Dimas berkata, hanya itu yang ingin saya dengar. Selama Priscilia mau kembali ke negara A bersama saya, tidak ada yang bisa memaksanya untuk tinggal di sini. Jika ada orang lain yang menghentikannya, saya harap Anda bisa membantu saya, Direktur Randy. Selama Priscilia bersedia kembali ke negara A untuk mengakui keluarganya, Randy tidak akan pernah menghentikannya. Namun, jika Priscilia tidak mau pergi, Randy tidak akan membiarkan siapapun memaksanya pergi juga. Kalau begitu, Anda bisa memberitahu saya apa yang Anda ketahui sekarang, jawab Randy. Jelas, dia telah menyetujui permintaan Dimas. Dimas menjawab, sebenarnya, Anda sudah tahu sebanyak yang saya ketahui. Randy duduk diam dan tidak menjawab. Dia menunggu Dimas melanjutkan. Dimas menambahkan, pada masa itu, Hendra guna menciptakan beberapa bukti palsu dan menjebak pasangan dari negara A. Dia menyiratkan bahwa mereka adalah mata-mata yang mencuri rahasia militer kota Jakarta. Akibatnya, pasangan itu menghilang di Jakarta, dan itulah terakhir kali kami mendengar tentang mereka. Ketika sampai pada Hendra Guna, Dimas juga membencinya sampai ke intinya. Jika Hendra Guna tidak membuat bukti palsu, orang tua Priscilia tidak akan menghilang tanpa jejak di kota Jakarta. Sekarang, dia bahkan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Jika Hendra Guna tidak mati 20 tahun yang lalu, Dimas pasti akan secara pribadi membunuh lelaki tua itu. Randy mendengus dan berkata, bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia membuat bukti palsu? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa mereka tidak benar-benar mencuri rahasia militer? Setelah mendengar pertanyaan Randy, Dimas menyadari bahwa dia benar-benar tidak memiliki bukti kuat untuk mendukung klaimnya.
Dia hanya mengetahui bahwa Hendra guna menuduh orang tua kandung Priscilia sebagai mata-mata militer dari negara A tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa orang tua Priscilia tidak bersalah. Mereka hanya percaya bahwa pasangan itu tidak akan pernah membawa anak bersama mereka ke kota Jakarta untuk mencuri rahasia militer. Jadi dia yakin mereka tidak bersalah. Sementara Dimas berpikir, Randy telah menghilangkan beberapa keraguan di benaknya. Hendra guna menunjukkan bahwa orang tua Priscilia adalah mata-mata militer dari negara A. Setelah itu, orang tua Priscilia tampaknya telah menghilang. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.